Jadi umat kita ini umat yang oleh Allah itu disifati dengan lembut. Bahkan dijelaskan Allah, Rasulullah, Al-Quran ini ya, tiga hal ini lembut semua. Allah bersifat lembut, Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah menjadi suri tauladan, punya sikap juga lembut. Siapapun taat kepada Al-Quran, manusianya menjadi manusia yang lembut gitu. Jadi tiga ini tidak bisa dipisahkan. Maka jadilah orang yang rajin mengkaji Al-Quran supaya punya kelembutan, karena Al-Quran itu adalah firman Allah. Urut-urutannya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu beserta bapak-bapak jamaah kajian Masjid Agung Dr. Wahidin Sudrosodo Sleman yang rutin menyelenggarakan kajian setiap Selasa malam Rabu di serambi masjid ini. Kesempatan malam hari ini akan kami sampaikan tentang ciri-ciri ya, masyarakat Islam yang dirumuskan oleh sebagian ahli tafsir di dalam Al-Quran surah 140, surah Al-Baqarah 143 sampai 152. Nanti kami sampaikan pokok-pokoknya, bagaimana cara kita untuk supaya keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita ini bisa terbimbing menjadi masyarakat Islam seperti yang dicita-citakan di dalam Al-Quran. Yang pertama disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 143 ya. Kita mengetahui bahwa Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah surah kedua itu ayatnya ada 286. 286 itu kalau diparo itu sama dengan 143. Di ayat 143 itu ada kata-kata namanya ummatan wasaton. Sering diartikan umat pertengahan, atau juga sering ditafsirkan menjadi umat pilihan. Nah, disebutkan pula orang yang menjadi umat pertengahan atau pilihan ini harus berjiwa besar, Bapak Ibu yang kami hormati, kita tahu bahwa kalau dulu ketika zamannya Nabi Lut ya, Nabi Lut itu orang yang berbuat maksiat ya. Ada istilah homo, ada istilah lesbi. Karena tidak bisa dinasihati maka oleh Allah langsung dihukum. Dan hukumannya itu memusnahkan. Zamannya Nabi Musa ya, itu Raja Fir'aun ya langsung ditenggelamkan. Tetapi umat ya sejak Nabi Ibrahim ya, semenjak Nabi Ibrahim yang sering disebut dengan milah Ibrahim itu nanti di zaman Nabi kita. Jadi mulai zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi kita ini, ketika Al-Quran sudah diturunkan, kalau orang-orang di zaman ya Al-Quran setelah diturunkan itu lantas ya, mau meyakini kebenaran Al-Quran, maka orang-orang di situ adalah orang-orang yang berjiwa besar.
Sehingga beberapa ahli tafsir mengatakan orang yang tidak mau mengakui kebenaran Al-Quran itu namanya berjiwa kerdil. Nah, ini. Sing ora gelem ngakoni kebenaran Al-Quran itu disebut berjiwa apa? Kerdil. Yang mau menerima Al-Quran disebut dengan berjiwa besar. Dan di sini salah satu ungkapan Allah adalah ummatan wasaton, itu punya jiwa yang besar, siap menjadi umat pertengahan dan umat pilihan. Jadi salah satu ciri umat pertengahan atau umat pilihan itu, ya kalau kita melihat tetangga kita ada kekurangan, kita bisa menerima karena memang orang itu yang sempurna hanya Nabi Muhammad SAW. Tetangga kita ada kekurangan, ya kita maklumi, tapi tetap kita ajak untuk bisa meningkatkan iman dan takwanya. Kita melihat tetangga punya kelebihan, ya kita hormati. Jadi kita jangan sampai ketika melihat orang yang punya kelebihan, maido, ngeyel, ya tetangga kita agak kaya sedikit langsung tuduhannya, wah kalau orang Jawa dulu kan sering menuduh apa? Ngingu apa? Ngingu buta ijo, ngingu intro, itu. Jadi delok wong sugih mitnah, delok wong ra duwe ngenyek. Nah, ini memang tidak masuk kategori umatan wasaton. Jadi umatan wasaton itu siap menjadi umat pilihan, menjadi umat pertengahan, siap berada di tengah dan bisa menerima berbagai keadaan yang ada. Nek piantun Jawi rumiyin asli ngonten istilah ngono ya ngono ning aja ngono. Itu yang bisa menerjemahkan ya orang-orang Jawa. Ya. Mungkin kita punya tetangga ya memang ibadahnya belum rajin, ya. Ibadahnya masih malas, ya. Belum tentu sehari semalam itu ke masjid sekali, itu belum tentu, ya. Ya masih haras-harasen. Ya tugas kita untuk mendakwai, kita hampiri, kita silaturahmi, kita alem, ya kelebihannya kita dialem, kelebihannya kita dialem, disanjung. Nanti lama-lama, wah Anda itu betapa hebatnya kalau punya kelebihan seperti ini, tapi juga plus rajin ke masjid, mamanya begitu. Harus pelan-pelan. Jangan malah dibalik. Kita punya teman rajin ke masjid, gara-gara kejelekan sedikit saja kita langsung bilang, apa gunanya kamu ke masjid kalau masih seperti itu? Tidak boleh begitu. Jadi baiknya tetap kita ungkapkan, kekurangannya itu sedikit-sedikit kita benahi, tetapi dengan cara yang halus. Ya. Ada sebuah kamus, ya, menyatakan tentang namanya rahmat, ya. Rahmahnya Allah, ya. Rahmahnya Allah itu disebutkan di kamus itu begini. Rikotun tadil ihsana ilal marhumi, itu namanya rahmatnya Allah, ada di kamus, ya, di kamus Al-Quran. Jadi rahmatnya Allah itu rikotun tadil ihsana ilal marhumi. Jadi rahmatnya Allah itu wujudnya itu kelembutan, ya. Jadi kelembutan. Di dalam pribadi Allah itu ada kelembutan yang selalu mendorong untuk berbuat baik yang nyata kepada yang dikasihi. Dalam pribadinya Allah itu ada kelembutan yang selalu mendorong berbuat baik nyata kepada yang dikasihi. Jadi kalau yang dikasihi itu oleh Allah selalu mendapatkan kelembutan. Maka kita kalau Allah saja lembut pada kita. Dan di zaman Nabi, di zaman kita ini tidak mungkin akan seperti dulu. Jadi kalau dulu homoseks langsung di apa? Langsung disiksa, habis, mati. Sekarang ya kita punya perjuangan. Ya kita beri nasihat. Jangan seperti itu. Kamu tuh kaum laki-laki, cintailah kaum
wanita, kamu itu wanita, cintailah kaum laki-laki. Itu harus kita nasihati. Tidak bisa langsung kita doakan, ya Allah musnahkanlah. Nggak bisa, nggak bisa. Jadi umat kita ini umat yang oleh Allah itu disifati dengan lembut. Bahkan dijelaskan Allah, Rasulullah, Al-Quran ini ya, 3 hal ini lembut semua. Allah bersifat lembut, Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah menjadi suri tauladan, punya sikap juga lembut. Siapapun taat kepada Al-Quran, manusianya menjadi manusia yang lembut gitu. Jadi 3 ini tidak bisa dipisahkan. Maka jadilah orang yang rajin mengkaji Al-Quran supaya punya kelembutan. Karena Al-Quran itu adalah firman Allah. Itu urut-urutannya begitu. Yang ketiga, ini ayat 151. Yatslu alaikum ayatina. Ya. Kita ini sebagai umat Islam tidak usah, jangan malu baca Quran. Baca Quran di rumah didengarkan tetangganya, alhamdulillah. Nek perlu le maca rada suruh terjemah ke sisan. Ben tanggane iki napa? Wah, bedino. Pangre bedino dina apa? Ning yo karo diparani, dirayu gitu. Dan sebagainya. Yang repot itu umat Islam sudah malu baca Quran. Wah, ini sudah ruwet nih. Kita harus kendel ya, harus berani. Dimanapun, di situ tempatnya suci bersih, kita membaca apa? Al-Quran. Entah seberapa, sesuai dengan kemampuannya. Saya pernah cek beberapa pasar itu, ibu-ibu bagul-bagul gendong itu di pasarnya itu ada apa? Juz ama itu. Nah, pas longgar gitu, apa? Dibaca, disempatkan ya. Jadi ayat Al-Quran ini harus kita syukur bagi kita tahu terjemahnya dikit-dikit ya. Kita pahami isi kandungannya. Ya. Yang nomor 4, wayuyakikum ya, menyucikan kamu sekalian. Maksudnya di sini jadi orang kita bersih ya. Bersih ya, jangan sampai tercampur dengan masalah apa? Takhayul, kurofat bidah. Ya. Nek takhayul itu sering mengkhayal-khayal. Hari kelahirannya Rebu Pahing. Selasa Legi bingung. Duh, sesuk Rebu Pahing nyetonku bingung. Gek. Waduh, kok kesandung ya sikilku. Keluar darah dikit. Wah, ini berarti aku akan apakah akan menemui sesuatu ya saya? Jangan-jangan. Nah, menghayal-khayal dengan jangan-jangan itu namanya apa? Takhayul. Menghayal-khayal namanya takhayul. Tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran. Aduh, kan besok pagi kan hari kelahiranku. Berarti aku benar-benar akan celaka. Jadi kalau sudah yakin benar-benar akan celaka karena kesandung kakinya keluar sedikit darah, 1 hari menjelang hari apa? Kelahirannya, maka keyakinan itu disebut apa? Kurofat. Buar kuwi terus gawe acara. Wah. Teng telenik ini kok nggih, teng telenik. Ngerti teng telenik ya? Wes pokoke tinggu sesajen diniati ibadah. Jadi sesajen yang tidak ada tuntunannya dalam Islam dengan maksud ibadah masuk kategori apa? Bid'ah. Jadi bid'ah adalah penyimpangan dalam soal ibadah. Kalau akidah, kalau kurafat penyimpangan dalam soal akidah. Sabun, pelan-pelan. Kita harus latihan bersih. Termasuk nek jenengan jadi pedagang harus bersih, harus jujur. Nah, gitu. Kalau menjadi pembeli juga harus bersih. Istilahnya kalau pembeli itu namanya sopan. Kalau pembeli itu harus sopan pada penjual. Nah, pembeli harus sopan kepada penjual. Ora dumeh, duwite akeh. Lah iya ning nggak boleh kalau lantas di pasar kok cuma datang pegang-pegang, dibalik-balik, dicacat, pergi, nggak boleh. Ya, itu namanya tidak sopan. Tuku soto ada dhewe. Terus lenjumu nama daging rong nama jatah iki ping sejimbet kok rong ndak boleh ya.
Ya harus sopan. Pembeli itu harus apa? Sopan, tapi kalau penjual harus jujur, ya. Bersih. Kita tambah lagi. Wa yu'alim, ya, wa yu'alimukumul kitaba. Ya. Begini. Umat Islam itu dulu ketika ya gini. Ketika Al-Qur'an belum turun ya. Ketika Al-Qur'an belum turun, orang Arab itu juga banyak yang rasane minder mergo ora di kitab suci. Begitu Al-Quran turun merasa unggul karena apa? Merasa unggul karena sudah sejajar dengan warga sebelumnya yang juga memiliki apa? Kitab suci. Jadi karena ada kitab suci itu terus menjadi wahyu. Maka kita ini ini yang sekarang menjadi umat Nabi Muhammad ini harus merasa menjadi umat unggul ketika memiliki kitab suci namanya Al-Quran. Jadi bangga dengan Quran itu. Saya kira cukup. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Monggo dipun syukuri sarengan kanthi wawasan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.